Pemirsa, kita ke informasi pada sidang lanjutan kasus rasuah yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terdakwa. Ada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purwobekti yang menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri membocorkan kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT kepada publik. Karenanya tim penyidik gagal menangkap Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Pada sidang lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ada satu saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, AKBP Rosa Purwobekti yang menyebut mantan Ketua KPK, Firly Bahuri, sempat menyebarluaskan informasi kegiatan adanya operasi tangkap tangan atau OTT kepada publik. AKBP Rosa menyayangkan hal itu dilakukan oleh Firly ketika tim penyidik belum berhasil menangkap Hasto Kristianto maupun Harun Masiku. Fakta terbaru persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat 9 Mei 2025 itu terungkap saat jaksa penuntut umum menggali kesaksian AKBP Rosa terkait aktivitas tim penyidik KPK yang sedang mengejar Hasto di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK di Jakarta Selatan. Pada kesaksiannya, AKBP Rosa menyebut pergerakan Hasto yang terekam oleh penyidik hanya pada 4 waktu. Saat melacak Hasto, penyidik KPK mendapatkan ponsel Hasto yang tiba-tiba tidak aktif dan diduga kejadian tersebut dilatar belakangi karena adanya pengumuman sepihak dari Firly Bahuri kepada publik terkait operasi senyap KPK. AKBP Rosa mengaku bingung dengan alasan Firly membeberkan penangkapan saat belum rampung sehingga OTT pun gagal dan tidak semua pihak tertangkap. Kumulatif. Jadi menjadi tidak biasa KPK mengganti tim penyidik yang biasa sudah menangani perkara dengan penyidik Satgas yang baru. Karena kami sudah dari awal membangun konstruksi perkara ini dan mengetahui banyak, kemudian pada saat itu dilakukan pergantian. Sebelumnya, pada 14 Januari 2020 lalu, Firly sudah pernah membantah adanya kabar yang menyebut Hasto yang bakal disiduk dalam OTT kasus Harun Masiku. Firly juga membantah jika Hasto sempat bersama dengan Harun Masiku di PTIK ketika OTT yang hendak dilaksanakan KPK bocor. Sebagai informasi, mantan Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 lalu dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain dugaan pemerasan, Firly juga diduga terlibat dalam kasus lainnya yang berkaitan dengan pertemuannya dengan SYL di sebuah lapangan badminton. Meski masih berstatus sebagai saksi, namun kasusnya telah meningkat ke tahap penyidikan. Hingga kini Firly Bahuri masih juga belum ditahan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas fakta baru dari jalannya persidangan terdakwa Hasto yang mengungkap adanya informasi OTT KPK kepada publik yang disampaikan sepihak oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri hingga membuat penyidik KPK gagal menangkap Harun Masiku dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara KPK Budi Prasetyo dan mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal. Selamat sore, Mas Budi, Bang Ronald. Selamat sore, Mbak Eva. Baik, saya akan ke Bang Ronald terlebih dahulu. Bang Ronald, terbaru ada kesaksian dari AKBP Rosa. Tapi sebelumnya saat Anda dipanggil sebagai saksi oleh KPK pada 8 Januari 2025 lalu, Anda mengungkap dugaan keterlibatan Firly Bahuri di kasus Hasto. Sejauh mana Bang Ronald keterlibatan mantan Ketua KPK itu? Oke, terima kasih Mbak Eva. Sebelumnya memang sudah saya sampaikan pada saat pemanggilan saya sebagai saksi bahwa pada saat saya menangani perkara Harun Masiku per tanggal 9 Januari ya, setelah tadi yang disampaikan oleh Bang Rosa juga bahwa beliau menyatakan bertindak sebagai penyelidik pada saat itu sampai tanggal 8 Januari, kemudian tanggal 9 Januari sampai saya tidak bekerja sebagai KPK lagi, itu ditangani oleh saya penyidiknya. Memang banyaknya perintangan atau halangan yang dilakukan oleh saudara Firly Bahuri terkait proses penyidikan yang kami lakukan atau saya lakukan. Banyak sekali Mbak perkara-perkara seperti banyak pada saat kita melakukan pengajuan penggeledahan, kemudian juga pengajuan pemeriksaan terhadap beberapa pemanggilan saksi itu cukup sangat sulit untuk di ACC atau dikabulkan oleh pimpinan KPK pada saat itu yang menjabat adalah saudara Firly Bahuri. Mungkin seperti itu. Baik.
Soal halangan dari Firly Bahuri, apakah itu Anda rasakan secara langsung, misalnya kesulitan-kesulitan dalam melakukan penyelidikan hingga penyidikan, atau bagaimana sebetulnya yang Anda maksud dengan halangan-halangan dari Firly Bahuri? Jadi begini Mbak, pada saat pertama kali kami menerima perkara yang memang sudah kami ajukan ya bersama tim saya juga pada saat itu beberapa penyidik KPK ingin melakukan penggeledahan di salah satu kantor DPP partai di Jakarta ya Pak. Namun untuk saat itu beliau Pak Firly Bahuri menyatakan melalui Kasatgas bahwa untuk tempat tersebut tidak lebih baik tidak usah dilakukan penggeledahan karena pada saat itu masih kata-kata Kasatgas saya pada saat itu adalah jangan dulu situasi sedang mana. Saya sempat menanyakan langsung juga kepada tim dan kepada Kasatgas juga beberapa tim rekan saya juga menanyakan kenapa tidak dilakukan penggeledahan ke tempat tersebut bahwa arahan dari Bapak jangan dulu dilakukan penggeledahan. Saya juga sempat mengkonfirmasi kepada Kasatgas saya pada saat itu Bapak itu siapa. Yang beliau menyatakan bahwa Bapak itu adalah ketua dan yang saat itu menjabat sebagai ketua kan tidak lain adalah saudara Firly Bahuri itu sendiri. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian pada saat kita juga melakukan seperti melakukan pencarian saksi ataupun melakukan pemeriksaan penggeledahan ke daerah-daerah tertentu sangat-sangat dihalang. Bahkan juga saya pada saat itu saya melakukan pengajuan penyadapan juga sangat dipersulit, Mbak. Jadi beberapa penyadapan yang diajukan kepada tim kami itu tidak diberikan kepada saya, tapi diberikan kepada tim saya yang lain yang saat itu mungkin tidak terlalu menangani perkara Harun Masiku atau mungkin bisa dibilang adanya bantuan penyidik perbantuan lain yang terbaru ya Mbak ya. Jadi saya secara langsung tidak mendapatkan akses buat melakukan penyadapan terkait perkara Harun Masiku itu sendiri. Itu banyak sekali Mbak sampai terakhir saya bisa melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan saksi bahkan juga pemanggilan saksi-saksi khususnya Pak Hasto Kristianto sendiri itu baru kita bisa dapatkan setelah tahun 2021 ya, sekitar 1 tahun kemudian pada saat perkara Harun Masiku yang saya terima pada saat tanggal 29 Januari 2020. Banyak sekali sih Mbak selama setahun itu Mbak. Baik, Anda sebutkan tadi soal penggeledahan, penyadapan, kemudian pemeriksaan saksi. Kita masuk ke kesaksian AKBP Rosa yang menyebut bahwa mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat menyebarluaskan informasi kegiatan adanya OTT atau operasi tangkap tangan kepada publik. Apa yang Anda ketahui soal ini? Bocorkan OTT kemudian kaitannya dengan dugaan kegagalan penangkapan Hasto dan Harun Masiku. Saya juga sempat mendengarkan hasil sidang ya Mbak ya terkait pemanggilan saudara Bang Rosa di persidangan. Beliau menyatakan bahwa adanya pembocoran terkait OTT di salah satu instansi pendidikan di Jakarta Selatan, instansi pemerintah. Mungkin pada saat itu memang saya menjabat sebagai penyidik Mbak, namun saya belum mengambil alih perkara terkait pemeriksaan atau tersangka kasus Harun Masiku dan rekan-rekannya yang pada saat itu oleh Pak Wahyu Setiawan ya Mbak ya. Jadi pada saat itu tanggal 9 pada waktu itu saya sedang bekerja, saya dapat kabar info bahwa pimpinan meminta kami untuk Satgas saya dan teman-teman saya untuk tidak pulang dulu. Dan saya baru saja dapat kabar bahwa ada perkara dadakan yang dialihkan kepada Satgas saya. Dan itu relevan seperti yang disampaikan oleh Saudara Rosa pada saat di persidangan bahwa setelah tanggal 8 Saudara Rosa dan teman-temannya yang saat itu sebagai penyelidik perkara tersebut tidak melanjutkan perkaranya dipegang oleh mereka dan kemudian dilemparlah pada Satgas saya. Satgas kami pada saat itu Satgas 16 KPK dan penyidik KPK dan saya ikut juga ekspos mendengarkan juga bagaimana tragedi kejadiannya bahkan terkait penyekapan di instansi pendidikan di Jakarta Selatan itu saya hanya mendengarnya melihat langsung dari hasil ekspos tersebut. Jadi sebelum kegiatan itu terkait pembocoran itu saya mendengar dari rekan-rekan kami dari penyelidik yang adanya kejanggalan sampai terjadinya tragedi penangkapan atau penyekapan rekan-rekan kami di instansi tersebut sampai kalau tidak salah sekitar pukul
4.33 subuh ya Mbak ya, setelah besoknya. Setelah itu baru Satgas saya dan saya sendiri yang menangani perkara Harun Masiku tersebut sampai terakhir kembali lagi sekarang ditangani kembali oleh saudara Rosa yang saat ini menjabat sebagai penyidik KPK itu sendiri. Seperti itu Mbak. Baik, soal dugaan-dugaan kejanggalan itu juga diungkapkan oleh AKBP Rosa yang salah satunya mengungkap ada mantan penyidik KPK yang menghalangi tim penyidik saat itu. Kita akan simak bersama. Bapak lihat nggak Pak Hasto ini menghalang-halangi di PT IKA itu? Bapak lihat nggak Pak Hasto perintahkan orang supaya menghalangi di PT IKA? Lihat nggak? Ada orang yang menghalangi kami. Siapa? Pada saat itu adalah petugas mantan penyidik. Baik, yang menghalangi adalah mantan penyidik. Pak Hasto bukan? Secara tidak langsung. Itu kan pendapat saudara. Saudara lihat, saksikan, dengar aja. Saudara lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Kami ulangi lagi bahwa tim melakukan pengejaran kepada Pak Hasto dan Harun Masiku yang kemudian kami menemukan petunjuk posisinya masuk ke PT. Baik, saya ingin ke Mas Budi. Tanggapan dari KPK terkait dengan hal ini, betulkah ada upaya menghalangi dari mantan penyidik KPK saat itu? Baik Mbak Eva, sebelum ke sana kami perlu sampaikan bahwa posisi saat ini untuk tim Jaksa Penuntut Umum KPK masih fokus pada proses pembuktian pada dakwaan perkara saudara HK. Tentu tim JPU akan mencermati setiap informasi dan keterangan yang muncul dalam persidangan dari para saksi sehingga mendukung proses pembuktian ini. Begitu Mbak Eva. Oke, kalau Bang Ronald, betulkah ada upaya menghalangi itu? Dan atas perintah siapa yang Anda ketahui Bang Ronald? Kalau untuk yang disampaikan di persidangan ini kan sudah saya sampaikan juga, ini adalah perkara pada saat itu saya belum menangani perkara tersebut Mbak. Jadi saya menangani perkara tersebut pada tanggal 9 Januari 2020 dan yang disampaikan oleh saudara Rosa itu adalah tragedi pada saat sekitar tanggal 7 sampai 8 Januari 2020. Memang saya mendengarkan adanya percakapan atau pernyataan dari rekan-rekan penyelidik bahwa adanya perintangan dan semacamnya, tapi secara langsung saya tidak mengalami secara langsung ya Mbak ya, tapi yang saya alami pada saat proses penyidikan sampai dengan perkara saya tidak melanjutkan penyidikan tersebut lagi, itu baru yang saya alami ada beberapa perintangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada saat itu. Namun kembali lagi terkait dengan sampaikan saudara Rosa sebelum pembocoran OTT dan juga pernyataan pengungkapan OTT oleh saudara Firly Bahuri itu belum menjadi kewenangan saya pada saat itu. Seperti itu. Baik. Hal lain yang kita tangkap juga, Mas Budi, bahwa keterangan AKBP Rosa seolah melemahkan tuduhan perintangan penyidikan terhadap Hasto. Apakah KPK juga merasa itu, bahwa pernyataan AKBP Rosa seolah melemahkan tuduhan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto? Ya, tentu semua apa yang disampaikan oleh para saksi termasuk para penyidik dari KPK memberikan pengayaan bagi tim JPU KPK dalam proses pembuktian perkara ini. Demikian halnya jika nanti diperlukan berbagai pendalaman kembali oleh penyidik, tentu juga tim penyidik yang menangani perkara ini akan menganalisis dan mendalami berbagai informasi yang berkembang di dalam persidangan. Pendalaman apakah juga akan meminta keterangan dari mantan Ketua KPK Firly Bahuri, Mas Budi? Kita lihat dulu nanti pendalaman dan analisis yang akan dilakukan baik oleh tim JPU ataupun tim penyidik KPK. Sudahkah ada jadwal untuk memeriksa Firly sebagai saksi? Belum, sejauh ini belum ada jadwal untuk pemeriksaan tersebut. Kalau menurut Bang Ronald, seberapa signifikan dan seberapa penting Firly Bahuri untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK? Oke, menarik sih. Menurut saya sangat setuju sekali ya terkait adanya keterangan dari AKBP Rosa terkait adanya peran serta mantan Ketua KPK pada saat itu, yaitu saudara Firly Bahuri.
dan itu juga sudah dinyatakan atau dibunyikan di persidangan ya. Akan lebih baik bila KPK itu sendiri melakukan pemanggilan yang bersangkutan untuk menguatkan keterangan dari pihak internalnya KPK itu sendiri, yaitu saudara AKBP Rosa yang saat ini sebagai pihak dari internal KPK. Yang kita tahu juga ya Mbak ya, bahwa obstruksi juga tidak harus dilakukan oleh dari luar ya Mbak. Kita juga punya KPK itu mempertersangkakan saudara Hasto dengan 2 sprindik yang saya ketahui soal ini adalah terkait masalah perintangan dan juga penyuapan juga. Nah, itu kan Pak saudara Hasto kan pihak luar. Nah, pada saat itu kan ada pihak di internal KPK juga yaitu Pak saudara Firly Bahuri, dan otomatis ini sebagai salah satu pembuktian juga bahwa KPK juga bisa juga gitu melakukan penegakan hukum terkait mantan pegawainya KPK, dan pada saat itu adalah Pak Firly ya sebagai pegawai KPK juga atau mungkin ketua KPK saat ini juga. Dan saya sangat setuju bila kita juga membutuhkan keterangan langsung dari saudara Firly untuk menyatakan apakah apa yang disampaikan oleh saudara AKBP Rosa itu benar atau tidak. Jadi kan kalau sampai sekarang hanyalah isu tersebut adalah bisa dibilang simpang siur ya, biarpun saya yakin juga penyidik juga menyatakan hal tersebut, yaitu saudara AKBP Rosa juga pasti melalui hasil penyidikan yang mendalam ya, dan juga bukti-bukti lainnya seperti yang disampaikan juga bahwa adanya rekaman dan juga adanya keterangan dari saksi-saksi yang lainnya. Mungkin dari salah satunya juga dari saya juga dan dari rekan-rekan kami juga yang sebagai saksi pasti merujuk sampai akhirnya saudara Rosa bisa menyampaikan hal itu di persidangan. Ya kembali lagi saya sangat mendukung terkait pemanggilan saudara Firly Bahuri untuk menyatakan kesaksiannya apakah memang terlibat atau tidak terkait pembocoran atau perintangan kasus perkara Harun Masiku itu sendiri. Baik. Bang Ronald sudah diperiksa, kemudian kita juga dengar kesaksian dari AKBP Rosa yang menyebutkan atau bersaksi ada dugaan keterlibatan Firly Bahuri. Pertanyaannya, Mas Budi, kenapa Firly Bahuri sebagai mantan ketua KPK yang disebut-sebut punya peran terlibat dalam menghalang-halangi proses ini, kenapa tidak menjadi daftar yang diperiksa sebagai saksi saat di tahap penyidikan, Mas Budi? Ya, kebutuhan informasi dari para saksi tentunya juga berbasis pada kebutuhan dari para penyidik pada proses penyidikan, dan Mas Ronald juga sudah sangat membantu dalam proses penyidikan ini dengan memberikan banyak fakta-fakta yang tentunya juga menjadi alat bukti KPK dalam proses penyidikan perkara dugaan suap ataupun perintangan penyidikannya. Dan tentu juga tim JPU KPK telah mendalami dan menganalisis dari proses penyidikan yang kemudian sudah dilimpahkan ke tim penuntut kemudian untuk menyusun dakwaannya, dan tentu di dalam proses persidangan juga tim JPU telah mempertimbangkan pihak-pihak mana saja yang tentunya informasinya dibutuhkan dalam proses pembuktian dakwaan ini. Oke, setelah melihat keterangan terbaru dari AKBP Rosa, apakah KPK kemudian berpikir untuk segera meminta keterangan dari Firly Bahuri? Singkat saja, Mas Budi. Tentu tim JPU masih akan mempelajari semua informasi yang disampaikan oleh para saksi yang menjadi fakta-fakta di persidangan tersebut. Termasuk kemungkinan juga tim penyidik akan mendalami kembali bagaimana konstruksi dari pemeriksaan ataupun penyidikan dalam perkara ini. Baik, kita nantikan bagaimana pendalaman dari penyidik dan juga kita saksikan bersama nanti jalannya persidangan untuk membuat terang kasus ini. Terima kasih juru bicara KPK Budi Prasetyo dan mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.